Hai adik-adik semua, selamat datang di channel Guru Sekali. Kali ini kamu akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran kedua. Kita lanjut ke materi ya. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Kita akan melakukan kegiatan Ayo Membaca. Untuk teks yang kita baca berjudul Kami Berbeda, Namun Kami Bekerja Sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, dan cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Selanjutnya, kamu akan mengerjakan tugas yang pertama. Adapun tugas yang kamu lakukan adalah dengan menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang telah kita baca. Pertanyaan pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita tersebut? Yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Coba jelaskan. Yang keempat, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Yang kelima, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh.
Yang keenam, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Pertanyaan terakhir, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Ayo kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, ataupun bergeser posisi untuk melakukan penguasaan panggung supaya tampak lebih menarik. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama ada pola lantai diagonal, bisa kamu lihat gambarnya. Yang kedua pola lantai horizontal, pola lantai melingkar, dan pola lantai vertikal. Apa yang kamu ketahui tentang tari idam? Sekarang kamu akan melihat pola lantai dalam tari indang. Tari indang atau biasa disebut tari dindin badindin adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Minang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Tahukah kamu tarian ini sebetulnya merupakan sebuah permainan alat musik yang dilakukan secara bersama-sama. Nama indang sendiri berasal dari nama alat musik tepuk yang dimainkan pada tari ini. Tari indang dikenal juga dengan nama tarian badindin karena tariannya menggunakan lagu pengiring yang berjudul Dindin Badindin. Tari ini dipertunjukkan dengan gerakan yang kompak, dinamis, dan cenderung ceria. Para penarinya dituntun untuk selalu bekerja sama antar satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, kamu akan mempelajari pola lantai apa saja yang terdapat pada tari idam. Pola lantai yang pertama bisa kamu lihat di gambar bahwa tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Pola lantai yang kedua, dari gambar bisa kamu lihat tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian membentuk lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan tangan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Pola lantai ketiga bisa kamu lihat dari gambar tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Pola lantai keempat, kamu bisa melakukan gerakan dengan mengulangi pola lantai yang kedua. Pola lantai kelima, gerakan yang dilakukan dengan mengulangi gerakan nomor 3. Adapun pola lantai ke-6, untuk uraian gerakan, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Pola lantai ke-7, gerakan yang dilakukan dengan posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Untuk gerakan pola lantai ke-8, dilakukan dengan mengulangi gerakan nomor 6. Sedangkan
Untuk pola lantai ke-9, gerakan yang dilakukan dengan mengulangi gerakan nomor 7. Pola lantai 10, uraian gerakan yang dilakukan posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Pola lantai yang ke-11 dengan melakukan gerakan posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Selanjutnya, kamu akan mempelajari bilangan desimal. Tari idang biasanya ditampilkan secara berkelompok, sehingga diperlukan panggung yang luas. Panggung di sekolahku memiliki panjang 4,5 meter, lebar 3,5 meter, dan luas 15,75 meter kuadrat. Panggung tersebut cukup menampung kelompok tari di kelasku. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan Ayo Berlatih dengan mengerjakan soal berikut. Apa yang kamu ketahui tentang bilangan desimal tersebut? Coba jelaskan. Jadi, yang kita ketahui dari soal yang barusan kita baca adalah bahwa panjangnya sebesar 4,5, lebar 3,5, dan memiliki luas sebesar 15,75. Untuk soal kedua, jelaskan setiap angka yang terdapat pada bilangan tersebut. Kita akan menjelaskan setiap bilangan desimal yang ada pada soal. Yang pertama adalah panjang. Panjangnya sebesar 4,5. 4 merupakan bilangan bulat yang disebut satuan, dan 5 yang ada di belakang koma merupakan bilangan desimal yang disebut per 10. Selanjutnya adalah lebar sebesar 3,5. 3 disebut bilangan bulat satuan, dan 5 disebut bilangan desimal per 10. Yang terakhir adalah luas sebesar 15,75. 1 yang disebut sebagai puluhan merupakan bilangan bulat. 5 adalah bilangan bulat yang dikenal dengan nama satuan. Sedangkan 7 adalah bilangan desimal yang disebut per 10, dan yang terakhir 5 yang ada di dekat angka 7 merupakan bilangan desimal yang disebut per 100. Tahukah kamu bahwa tari indang biasanya diiringi dengan lagu yang berjudul Badindin? Ternyata durasi panjang lagu Badindin adalah 4,412 menit. 4,412 merupakan bilangan campuran antara bilangan bulat dan bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Coba kamu perhatikan tabel berikut. Di tabel kamu bisa melihat ada 7 kolom. Pada kolom 1000, 100, 10, dan 1 itu disebut sebagai kolom bilangan bulat. Sedangkan kolom 0,1, 0,01, dan 0,001 adalah kolom bilangan desimal. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai masing-masing pada bilangan 4,412. 4 yang merupakan bilangan satuan, dan 4 satunya lagi yang ada di belakang koma merupakan bilangan desimal yang disebut per 10. 1 diletakkan di kolom per 100, dan 2 diletakkan di kolom per 1000.
Setelah kita mengelompokkan nilai pada bilangan 4,412, artinya angka 4 menunjukkan bilangan satuan. Angka 4 menunjukkan bilangan per 10, nilainya 0,4. Angka 1 menunjukkan bilangan per 100, memiliki nilai 0,01. Angka 2 menunjukkan bilangan per seribuan dengan nilai 0,002. Jadi bisa kita simpulkan sehingga 4,412 terdiri atas 4 satuan ditambah 4 per sepuluhan ditambah 1 per seratusan dan ditambah 2 per seribuan sama dengan 4 ditambah 0,4 ditambah 0,1 dan terakhir ditambah 0,02. Selanjutnya, kamu akan mengerjakan tugas 2. Ayo berlatih. Kamu telah mengetahui cara menentukan nilai bilangan desimal menggunakan tabel nilai tempat. Gunakan tabel nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing bilangan berikut. Terdapat 5 soal yang harus kamu kerjakan. Dan untuk soal yang terakhir, kamu akan menuliskan bilangan desimal hingga per seribuan sesuai keinginanmu. Setelah kamu selesai mengerjakannya, jangan lupa untuk mengumpulkannya kepada gurumu. Kamu juga akan mengerjakan tugas 3. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Sikap apa yang kamu dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terakhir, kamu akan melakukan kegiatan bersama orang tua di rumah. Ceritakan kepada orang tua di rumah mengenai pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Ajaklah semua anggota keluarga untuk menerapkan semangat persatuan dan kerjasama di rumah. Ternyata pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugas kamu kepada guru. Walaupun di rumah, kamu harus tetap serius belajar dan jaga kesehatan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.